kemuliaan pengagungan bagi Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah momen Paskah Jumat Agung kita, yang dimana kita bersama-sama akan bersyukur atas kebesaran kasih-Nya dalam hidup kita Bapak Ibu. Yesus Kristus yang sudah mengorbankan hidupnya untuk memberikan kuasa-Nya bagi kita Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama merenungkan dengan hati yang bersiap, dengan suasana yang lebih hening. Mari pejamkan matamu, beri hatimu untuk dilawat Tuhan di tempat ini. Oh ya rara masyiki ya rara malala malala. Oh ya rara masyiki ya rara malala malala. Oh ya rara masyiki. Makna Jumat Agung ini Tuhan adalah hari penting bagi kami. Bagi kami setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Di dalam iman Kristen yang memperingati penyaliban dan wafatnya Yesus Kristus di kayu salib adalah bukti pengorbanan kasih, penebusan dosa atas hidup kami. Dan oleh sebab ini Tuhan, kami rendahkan hati kami. Kami persiapkan hati kami Tuhan untuk menyembah dan bersyukur kepada. Oh ya rara masyiki ya rara malala. Oh rabasyiki ya rara malala. Kami tidak sanggup Tuhan melihat Engkau dipukul, bahkan sampai mencucurkan darah ya Tuhan. Kami tidak sanggup Tuhan Engkau dicemooh, bahkan merasakan siksaan itu ya Tuhan. Kami menghadap ya Tuhan di hadapan. Kami menghadap ya Tuhan di hadapan. Ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih. Saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, disiksa, akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Dipukul hingga berdarah, bilur-bilur di punggungnya, mahkota duri pada kepalanya. Dicaci, dicemooh, diteriakan kematiannya. Mesias menanggungnya.
menuju Kalvari. Mari norongkan pujian ini. Mari bersama-sama dengan hikmat, dengan renungan, kita akan bersama-sama angkat pujian ini lebih lagi. Lewat pengagungan hormat kita kepada Yesus yang memberikan darahnya yang berharga, yang memberikan tubuhnya yang suci untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus dipukul hingga berdarah, bilur-bilur di punggungnya, mahkota duri pada kepalanya, dicaci, dicemooh, diteriakan kematiannya. Via dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias
Yesus. Dengan menutup mata Bapak Ibu Saudara, kita menghargai hari yang kudus ini. Kita memaknai Jumat Agung ini lebih. Kami katakan Tuhan, Engkau yang rela menderita dan mati demi menebus dosa. Bukan dosa yang Kau lakukan, tetapi Engkau menanggungnya. Bukankah kasih-Mu begitu besar Tuhan, bahkan tak terukur oleh apapun di dunia ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kalau kami sering berpaling dari setiap apa yang Engkau berikan kepada kami, tidak menghargainya. Oh Tuhan Yesus, bersihkan hati kami agar kami layak lebih datang kepadamu. Ajarkan kami untuk lebih menghargai segala pengorbanan-Mu dan kasih-Mu yang besar bagi kami. Dan kuduskanlah ibadah ini Tuhan, yang kami panjatkan saat ini di hadapan. Biarlah setiap pujian dan doa kami dan firman kami terima dengan haus dan rindu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang sungguh baik, sungguh luar biasa. Haleluya. Dengan suasana yang tenang tetap Bapak Ibu, dengan suasana hati yang tetap fokus menyembah di hadapan Tuhan, kita maknai segala pengorbanan Tuhan dengan ucapan syukur dan menyembah di hadapan Tuhan. Besar
kemuliaan sembahan kita bagi Tuhan. Kami rasakan Tuhan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh berdiri hingga pada saat ini Tuhan. Kalau hari ini kami boleh kuat, kami boleh sehat, kami boleh bernafas Tuhan. Semuanya itu karena kasih karunia. Bukan hari ini Tuhan kami peringati Tuhan Jumat Agung, di mana Engkau Tuhan rela disalibkan, berkorban menebus setiap dosa pelanggaran kami. Siapakah kami ini Tuhan sehingga kami boleh berharga, dan Engkau menjadikan kami Tuhan seperti biji mata-Mu. Engkau menjagai setiap kami. Seringkali Tuhan kami melukai hati Tuhan. Kami lebih mengedepankan ego kami Tuhan. Tapi hari ini kami datang mau sujud, menyembah Engkau, merendahkan hati kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Semua karena kebaikan, semua karena kemurahan. Mari nyatakan setiap syukur kita, sembahan kita bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa tak pernah terukur kasih setia Tuhan di sepanjang hidup kita. Mari dengan iman sama-sama nyatakan begitu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, sebab karena salib-Mu kami kuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mujizat-Mu di dalam kehidupan kami sungguh nyata ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang sungguh baik. Mujizat-Mu melakukan, sekali lagi untuk melakukan mujizat-Mu, sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa, sungguh besar pengorbanan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami.
Tidak terlukiskan Tuhan, tidak dapat tergambarkan Tuhan betapa besarnya kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, sungguh indah kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bawa hati kami bawa hidup kami seluruhnya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Oleh korban-Mu yang sejati di atas kayu salib, kami bersyukur Tuhan. Kau sudah menggantikan kami sebagai korban yang mulia, sekali untuk selamanya Tuhan. Dan kami tahu kami boleh datang menghadap ke tahta kasih karunia-Mu. Ini hidup kami. Thank you Jesus. Thank you. Mari saya undang jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kami persiapkan segenap hati kami Tuhan. Pada saat ini kami mau Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Persiapkan piring-piring rohani kami. Kami mau dibangun, kami mau dikuatkan oleh benih kebenaran firman-Mu. Dan biarlah perenungan akan salib-Mu Yesus senantiasa berdiam di pikiran kami, di hati kami. Thank you Jesus. Haleluya Yesus. Salibnya, mari jemaat Tuhan, katakan salib, salib. Salibnya, salib. Salibnya, selama mulia.
hati kami telah diperbaharui. Dan pada saat ini kami siap untuk menerima kebenaran firman. Berkata-katalah Engkau lewat hamba-Mu Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sampaikan segenap pesan Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan ada maksud, ada rencana Tuhan atas gereja-Mu di tempat ini. Mari pakai hamba-Mu. Lawat bibir hamba-Mu Tuhan. Lawat setiap perkataan hamba-Mu Tuhan. Biar hanya kebenaran Kristus saja yang dinyatakan. Di dalam nama Yesus. Dan setiap hati kami dipersiapkan Tuhan. Setiap telinga kami disucikan Tuhan. Diurapi Tuhan untuk mendengar kebenaran firman. Mari seluruh jemaat Tuhan yang siap dan yakin percaya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Dan kita siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Betapa besar kasih-Mu bagi kami, Bapa. Jika memberikan anak-Mu yang tunggal untuk mati di atas kayu salib. Hari ini kami bersyukur buat segala kebaikan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Lewat Jumat Agung ini kami boleh merenungkan bahwa Tuhan telah mati bagi kami. Supaya kehidupan kami yang dahulu sia-sia, tetapi sekarang tidak sia-sia lagi. Karena Engkau telah menebus kami dengan darah yang mahal. Dan telah mengasihi kami dengan jalan naik atas kayu salib. Dan mati bagi kami. Hari ini kami yang ada di Jakarta, yang di Medan, yang ada di Samarinda, yang ada di Kabanjahe. Kami bersama-sama beribadah di dalam Jumat Agung ini. Sebagai sebuah peringatan yang indah yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Hari ini kiranya firman kasih karunia yang berkuasa untuk membangun kehidupan kami anugerahkan apa? Keberadaan kami sangat terbatas. Tetapi kami tidak mau hanya hidup sebagai Kristen yang ada di kulit saja. Tetapi kami mau masuk ke dalam makin dalam. Dan mengerti rancangan dan rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Hari ini berikan kami telinga seorang murid. Pegang telinga saudara. Berikan kami telinga seorang murid. Sehingga waktu kami mendengar benih firman itu boleh bertumbuh, berbunga dan berbuah bagi kerajaan-Mu. Waktu-Mu yang sudah singkat ini Bapa. Kiranya kami semua menggunakan waktu-waktu yang ada dengan bijaksana. Dan setiap firman itu boleh dipraktekkan dalam kehidupan kami. Dan berikan kepada hamba-Mu lidah seorang murid. Sehingga firman disampaikan. Itu boleh bertumbuh dengan subur dalam kehidupan kami. Kami siap ya Abba. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kasih salam kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus telah mati buat kita. Hidup kita yang sekarang ini bukan hidup dalam kesia-siaan. Puji nama Tuhan saudara. Haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Hari ini saya bersyukur kita boleh kembali ada di Jumat Agung saudara. Jumat Agung selalu mengingatkan kita akan kematian Yesus di atas kayu salib. Nah saudara, Jumat Agung sekali lagi bukan sebuah perayaan. Tetapi Jumat Agung adalah sebuah peringatan bahwa Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita. Kitalah yang seharusnya tergantung di atas. Tetapi Dia mati bagi kita supaya apa? Supaya kutuk itu pergi dari kehidupan kita. Katakan amin. Saudara, hari ini Jumat Agung ini kita ambil dari tema Jumat Agung kita dari Filipi 2. Filipi 2 ayat 8 saudara. Dikatakan ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Katakan amin. Saudara, tema hari ini adalah taat sampai mati. Kasih tahu kiri kanan saudara. Taat sampai mati. Dan sub dari tema adalah jalan sunyi menuju daripada kemuliaan saudara. Saudara, kita tidak bisa pungkiri bahwa umat Tuhan sering membayangkan tentang kemuliaan Tuhan selalu dengan hidup yang diberkati, masa depan yang indah. Ini adalah gambaran pikiran manusia. Saudara. Arti dari kemuliaan, kita selalu menggambarkan dengan hidup yang diberkati, masa depan yang indah, mujizat kesembuhan, pembelaan Tuhan atas musuh-musuh kita, pembalasan Tuhan kepada orang-orang jahat. Tetapi itu semua nggak salah saudara. Tetapi itu bukan arti daripada kemuliaan yang sesungguhnya. Semua itu adalah janji Tuhan.
Tetapi kemuliaan sesungguhnya bukan hal-hal yang tadi kita sebutkan ini, saudara. Otak kita selalu mendikte kemuliaan dengan pandangan kita sendiri yang belum tentu alkitabiah. Kita memandang kemuliaan Tuhan dengan versi kita seringkali bukan dengan versi Allah. Karena hari ini di Jumat Agung ini, saudara, kita merenungkan tentang kemuliaan yang sesungguhnya. Saudara, konsep kemuliaan Tuhan sangat berbeda dengan konsep kemuliaan manusia. Kemuliaan yang sesungguhnya bukan soal mujizat, bukan soal pertolongan Tuhan, bukan soal pembelaan Tuhan, bukan soal pemeliharaan Tuhan. Semuanya itu adalah janji Tuhan. Tetapi konsep daripada kemuliaan Tuhan adalah berbicara tentang ketaatan kita. Katakan dengan kiri kanan saudara, katakan tentang ketaatan kita. Ini berbicara tentang dua arah relasi, saudara. Saudara, Tuhan Yesus dimuliakan oleh Bapa bukan karena begitu banyak mujizat yang dia buat. Tuhan Yesus dimuliakan Tuhan Bapa bukan karena berapa banyak orang yang disembuhkan. Bukan berapa banyak setan yang diusir oleh Tuhan Yesus. Tetapi kemuliaan itu datang waktu dia taat dan mati di atas kayu salib. Katakan amin. Jadi kemuliaan Tuhan atas kita bukan soal mujizat. Bukan berapa banyak orang miskin yang saudara kasih makan. Bukan berapa banyak hal yang baik yang saudara perbuat. Tetapi kemuliaan Tuhan itu berbicara tentang dasar dari ketaatan kita kepada Tuhan. Kita melakukan semuanya itu karena kita taat kepada Bapa. Katakan amin. Kalau dasar dari kemuliaan Tuhan karena kita memberi makan banyak orang, kita berbuat baik, kita bisa jadi sombong loh. Tapi kalau kita melakukan semuanya ini karena kita taat kepada Bapa, maka hasilnya akan luar biasa. Katakan amin. Saudara, kemuliaan yang diberikan Bapa kepada kita, Tuhan berikan kemuliaan kepada kita waktu kita bisa membalas, tetapi kita tidak melakukan. Itu kemuliaan. Kemuliaan Tuhan turun atas kita waktu kita punya kesempatan untuk curang, tetapi kita tidak melakukan. Itulah kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Kemuliaan Tuhan turun atas kita waktu kita bisa korupsi, saudara. Tapi kita gak melakukan, saudara. Itulah kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Kemuliaan Tuhan turun atas kita waktu orang-orang tidak melihat. Waktu kita sendirian. Tapi kita tidak melakukan. Itulah kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Kemuliaan Tuhan turun atas kita. Waktu kita seharusnya bisa marah sama suami kita. Kita bisa marah sama istri kita. Tetapi kita tidak melakukan. Itulah kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saudara, dalam doa puasa Roh Kudus berkata banyak bicara sama kita, saudara. Kita adalah anak-anak yang terikat dengan Dia. Siapa yang anak di sini? Saudara, angkat tangan, saudara. Kita terikat loh sama Tuhan. Saudara, bahasa asli kita tersandera dengan Dia. Kita menyandrakan dirinya kepada Dia. Contohnya saya dengan Bugam, saudara. Kami semua tersandera. Kami saling memberi sandera. Kenapa? Karena saya milik Dia. Dia adalah milik saya. Katakan amin. Saudara, itulah kemuliaan yang sesungguhnya. Kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita waktu kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Waktu kita menyatakan Tuhan, gak ada engkau gak bisa. Semua yang aku lakukan adalah untuk engkau. Itulah kemuliaan yang sesungguhnya, saudara. Saudara, memperingati Jumat Agung ini Tuhan bicara begitu banyak tentang ketaatan. Katakan dengan saya ketaatan. Saudara, Tuhan memberikan kepada kita sebuah teladan penting. Dia taat sampai mati, sampai naik atas kayu salib. Kematian Kristus itu bukan kematian biasa, saudara. Bukan mati dipancung, saudara. Bukan disetrum, bukan ditembak, bukan disuntik mati. Bukan mati kena gas beracun. Yang ekstrim mungkin dibakar, saudara. Tetapi kematian Tuhan adalah kematian yang paling mengerikan sepanjang sejarah manusia. Kenapa? Karena dia disiksa dengan batas maksimum seorang manusia. Sebenarnya manusia normal sebelum penyaliban dia pasti sudah mati. Tetapi Tuhan menahan sampai selesai semuanya baru dia mati, saudara. Saudara, dia ditinggalkan semua orang. Pak John tadi katakan bahwa
Dia ingat bagaimana Yesus masuk ke Yerusalem, semua mengeluh-elukan dia, saudara. Tetapi 5 hari kemudian, semua berkata salibkan dia. Wow. Saudara, dia dihina, dia ditelanjangi di hadapan umum. Semua orang, saudara, dipajang, saudara. Di sebuah bukit yang dekat dengan jalan dan semua orang bisa melihat dia. Dan penanggungan yang terbesar adalah menanggung dosa seluruh dunia. Dan yang paling mengerikan adalah terpisah dari Allah. Katakan amin. Jadi penyaliban Yesus adalah puncak penderitaan pengorbanan terbesar sepanjang sejarah daripada manusia. Nah saudara, kira-kira 5 hari sebelum penyaliban Yesus, Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Saya minta gambar berikutnya. Dia masuk ke Yerusalem, saudara, dengan seekor keledai muda. Dan penduduk di Yerusalem itu mengambil daun-daun palem, saudara. Dia mulai taruh di jalan, menghamparkan pakaian mereka di jalan. Saudara, daun-daun berbicara tentang pengurapan raja. Mereka melihat Yesus waktu masuk ke Yerusalem, dia adalah seorang raja. Lalu dia menaruhkan pakaian mereka, saudara. Ini berbicara penyerahan diri kepada dia. Dan mereka berkata, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Tuhan Yesus dielu-elukan sebagai Raja Israel. Saudara, kejadian ini sebelumnya beberapa hari yang lalu, Lazarus baru dibangkitkan dari kematiannya. Dan kejadian itu menggemparkan seluruh Yerusalem. Sehingga orang-orang bertanya-tanya, luar biasa. Seseorang yang sudah mati 4 hari dibangkitkan oleh satu pribadi yang bernama Yesus. Makanya waktu dia masuk ke Yerusalem itu, semua orang memuji-muji dia. Berita itu begitu besar, saudara. Sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Yesus karena kebangkitan Lazarus. Tetapi justru karena kebangkitan Lazarus itulah, itu menjadi masalah besar. Imam-imam kepala, orang-orang Farisi menjadi ingin membunuh Yesus. Kenapa? Tiba-tiba banyak orang yang beralih kepercayaan. Mereka percaya kepada Yesus, saudara. Nah, saudara, di hari itu Yesus dielu-elukan, maka keberadaan mereka akan Tuhan Yesus menjadi semakin terkenal pada saat itu. Murid-muridnya Tuhan Yesus banyak dicari orang, saudara. Tetapi dia bersembunyi. Murid-muridnya mencari dia. Lalu berkata, Tuhan, ini ada si ini mau ketemu, si ini begini mau ketemu. Semua orang menghormati mereka. Tetapi yang luar biasa di hari itu juga, waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia berkata begini. Dia menyatakan sesuatu yang di luar dugaan, saudara. Justru dia berterus terang tentang kematiannya yang sebentar lagi. Jadi waktu dia dielu-elukan, waktu dia dicari banyak orang, tetapi di saat itulah dia menyatakan kematiannya sebentar lagi. Jadi kejadiannya itu di hari Minggu, makanya itu adalah Minggu Palma yang kita kenal. Lalu dia menyatakan dia bernubuat tentang kematiannya kira-kira 5 hari lagi di hari Jumat. Nah saudara, kita baca di dalam Yohanes 12 ayat 23 sampai 28. Saudara, saya mau saudara bayangkan waktu Yesus mengatakan ini, dia tidak sedang mengajar, saudara. Tetapi dalam keadaan yang sangat sedih. Kenapa? Karena sebentar lagi dia akan menghadapi sesuatu yang begitu menderita. Raut wajahnya penuh dengan kecemasan, saudara. Itu yang terjadi pada hari itu. Kita baca Yohanes 12 ayat 23-28. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya. Jadi orang banyak mencari Yesus. Lalu Yesus mulai berterus terang kepada murid-muridnya. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, ayat berikutnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ayat berikutnya, barang siapa mencintai nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya dan untuk hidup yang kekal. Ayat berikutnya, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku.
Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia apa? Ia dihormati oleh Bapa. Lalu berikutnya saudara, ayat berikutnya. Sekarang jiwaku terharu. Saudara, kata terharu itu bukan terharu, tetapi jiwaku menjadi gelisah. Apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku saat ini. Tetapi ada satu kata berikutnya saudara. Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Lalu ayat berikutnya, Bapa muliakanlah namamu. Maka terdengar dari sorga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan saudara. Saudara, waktu kita menghayati setiap kata-kata ini adalah nubuatan tentang kematiannya yang akan terjadi 5 hari ke depan, saudara. Saudara, setiap kata-kata ini mengandung makna tentang kemuliaan Tuhan yang sesungguhnya. Semua kata-kata ini mengandung arti sesungguhnya dari kemuliaan Tuhan. Tidak seperti yang kita bayangkan tentang kemuliaan Tuhan, yang kita pikir, yang kita dikte tentang kemuliaan itu. Tetapi inilah kemuliaan yang sesungguhnya. Saudara, satu minggu ini saya berulang-ulang membaca ini. Tuhan singkapkan apa yang kau inginkan. Lalu lewat perenungan ini saudara, saya dapatkan bahwa ternyata kemuliaan itu bukan bicara tentang hebatnya saudara. Tetapi kemuliaan ini berbicara tentang ketaatan kita kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara, yang pertama, kemuliaan yang terbalik. Ini yang kita belajar. Waktu Yesus berkata, aku telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Yang aneh saudara, dia nggak naik ke tahta Israel. Tetapi dia naik justru ke atas kayu salib. Wow. Saudara, ini membuat kita berpikir bahwa kemuliaan Tuhan bukan tentang bagaimana paradigma kita melihat tentang kemuliaan. Kemuliaan yang terbalik, yang saya sebut dengan kemuliaan terbalik ini adalah apa saudara? Kemuliaan yang kita pikirkan adalah kalau kemuliaan Tuhan turun, wah dahsyat sesuatu terjadi. Tetapi kemuliaan yang Yesus berikan kepada kita, contoh ini, justru bukan dia naik ke atas tahta. Tetapi dia apa? Malah dia naik ke atas kayu salib, mati di atas kayu salib. Saudara, kemuliaan bagi orang Yahudi, buat Yesus adalah menjadi raja atas bangsa Israel. Tetapi bagi Yesus kemuliaan yang akan dia terima adalah jalan kepada kematian. Dan kata kayu salib berbicara tentang ketaatannya kepada Tuhan. Katakan amin. Filipi 2 ayat 6 sampai 7 berkata. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Itulah sebagai milik yang seharusnya dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 9 saudara, ini penting sekali. Itulah sebabnya. Karena dia mengosongkan dirinya. Karena dia naik ke atas kayu salib. Karena dia berlawanan dengan apa yang dia inginkan saudara. Dia taat kepada Bapa. Maka ayat berikutnya, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengarunia kepadanya nama di atas segala nama. Dan supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi. Dan ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa untuk selama-lamanya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan saudara. Saudara, peninggian datang waktu kita taat dan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Katakan amin. Saya kasih tahu saudara, posisi yang paling sulit adalah apa saudara? Posisi yang sulit dalam kerendahan hati adalah waktu kita di atas. Kerendahan hati yang paling sulit waktu kita ada di atas. Saudara, Kristus pada saat ini dielu-elukan menjadi raja. Tetapi dia merendahkan dirinya. Dia naik ke atas kayu salib saudara. Dan mati di atas kayu salib. Katakan amin. Jadi kemuliaan bukan bicara tentang berapa berkat yang saudara terima. No. Kemuliaan yang sesungguhnya adalah waktu saudara dan saya taat. Walaupun saudara gak suka. Kasih tahu kiri kanan saudara taat.
taat sampai akhir. Soal kedua, kemuliaan yang tersembunyi dalam ketaatan. Lalu Yesus melanjutkan penjelasan tentang dan berterus terang. Dikatakan gini, jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Artinya selama kita belum mati bagi yang lama, maka yang baru tidak akan lahir. Saudara, hari ini pertanyaan penting ini bagi kita begini loh. Apakah masih hidup gak sih manusia lama kita? Kita ikut Yesus bertahun-tahun. Apakah kita tetap sama seperti orang yang lama itu? Atau kita berubah? Selama biji itu belum mati, saudara gak bisa dipakai Tuhan. Yang lama harus mati. Kita tidak boleh beralasan selalu, wah ini memang sikap saya. No. Karena selama yang lama belum mati, maka yang baru tidak bisa lahir. Maka Yesus berkata begini, kalau aku mati, kalau aku jatuh ke tanah, merelakan dirinya, bahkan mati, maka akan menghasilkan buah. Dan buah itu banyak. Katakan amin. Saudara, ini bukan soal kematian fisik saja, tetapi kematian kepada keinginan kita, kepada ego kita, kepada kehendak pribadi, kepada kejahatan hati kita. Melepaskan hak kita demi apa saudara? Demi perkenan daripada Tuhan. Jadi kemuliaan bukan saat Tuhan berkata iya kepada semua doa kita. Tetapi kemuliaan yang sesungguhnya adalah kita berkata ya. Walaupun Tuhan tidak menjawab, tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Katakan amin. Karena hari-hari ini relakan diri kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Saya katakan pilihan Tuhan selalu yang terbaik buat kita. Bukan pilihan kita. Karena seringkali Tuhan tuh tanya saya, kamu mau yang mana? Saya bilang saya mau pilih Tuhan, pilihkan buat saya. Karena aku tahu bahwa jika engkau memilihkan bagi saya, maka itu yang terbaik bagi saya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. So yang ketiga, ketaatan bukan tanpa kegelisahan. Ketaatan selalu mengandung resiko. Betul gak saudara? Ketaatan selalu mengandung resiko saudara. Karena iman selalu ada, kenapa kita butuh iman? Karena ada kemustahilan yang harus kita lewati. Tuhan tahu betul akan hal ini, karena itu saudara kita dibentuk untuk semakin matang di dalam iman. Jadi iman membutuhkan pengalaman untuk membangunnya saudara. Dan Roh Kudus sebagai pelatih bagi kita. Dan kita harus mengimbangi iman itu bukan hanya dengan iman tetapi dengan kebenaran saudara. Kenapa? Karena banyak orang beriman dalam beriman yang jahat. Iman imajinasi. Itu sangat berbahaya loh saudara. Banyak orang beriman di dalam iman yang jahat. Yang saya sebut dengan iman imajinasi saudara. Saudara ciptakan dari iman itu. Yang dasarnya tidak ada kebenaran di dalamnya. Banyak orang melakukan ini. Menginginkan sesuatu yang tidak berkenan bagi Allah. Tapi mereka berkata ini adalah kehendak Tuhan. That's very dangerous saudara. Karena itu iman perlu dilatih. Amin. Yohanes 12 ayat 27, saudara dengan jujur Tuhan berkata kepada murid-muridnya. Yuk ayat berikutnya. Dikatakan aku sekarang jiwaku terharu. Ini terjemahan baru saudara ya. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa selamatkan aku dari saat ini. Bapa selamatkan aku dari penyalipan ini. Tetapi dia berkata tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Tetapi di dalam terjemahan IMB saudara, Indonesia Modern Bible berkata, dikatakan begini, sekarang jiwaku gelisah. Jadi Tuhan punya dua pilihan. Dia mati di atas kayu salib atau dia terhindar dari kayu salib. Dia boleh berdoa kepada Bapa, Bapa selamatkan aku. Bapa lalukan aku. Tetapi yang luar biasa dia katakan tidak. Justru untuk saat inilah aku datang. Katakan amin. Saudara bisa bayangkan kalau Tuhan Yesus tidak naik di atas kayu salib. Apa yang terjadi saudara? Saudara, Tuhan Yesus gelisah karena dia adalah 100% manusia. Dia juga 100% Tuhan. Dia juga mengalami tekanan batin yang nyata. Dia dapat membayangkan siksaan yang luar biasa. 5 hari lagi dia akan alami saudara. Tapi dia berkata begini, tidak. Aku harus taat dan taat sampai akhir. Katakan amin saudara. Saudara,
Galatia 3 ayat 13 berkata begini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadikan kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Saudara, ini adalah sesuatu, dia menjadikan dirinya kutuk, saudara, terpisah dari Allah. Karena itu dia menjadi gelisah. Dia punya pilihan dua, dilanjutkan atau dia terhindar dari itu semua. Nah saudara, ketaatan bukan tanpa kegelisahan. Tetapi belajarlah lewat iman saudara dari hari ke hari. Dengan pengalaman bersama Tuhan. Kau akan makin mengerti iman yang sesungguhnya. Mempercayai dia sepenuhnya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan saudara. Saudara, lewat firman tadi ayat yang keempat. Kita menjadi sadar makna asli dari kemuliaan itu sendiri. Dia katakan, Bapa muliakan namamu, maka terdengar dari sorga, aku telah memuliakannya, aku telah memuliakannya lagi. Katakan amin saudara. Jadi kemuliaan yang sesungguhnya bukan tentang ketika hidup kita naik, bukan tentang ketika kita diberkati, tetapi ketaatan kita akan semakin matang, maka kemuliaan Tuhan itu akan makin nyata atas kehidupan kita. Katakan amin. Jadi bukan tentang apa yang saudara terima dari Tuhan, tetapi apa yang bisa kita serahkan kepada Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi saudara, waktu saudara dapat membalas, tetapi engkau tidak melakukannya. Itulah kemuliaan. Tidak ada orang melihat, tetapi engkau tidak melakukan. Waktu orang-orang ramai-ramai melakukan kecurangan, tetapi engkau tetap setia dan jujur. Itulah kemuliaan. Waktu kita punya hak untuk marah, untuk membalas, menghukum, tidak melakukan. Itulah kemuliaan yang sesungguhnya dari Tuhan. Amin. Dan orang-orang yang seperti ini saudara, Tuhan tidak pernah betah duduk di tahtanya. Dia akan berdiri bertepuk tangan buat saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dan dia akan mengulurkan perkenanannya atas kita. Dan pertolongannya atas kita. Dan suara Tuhan pada saat itu turun. Dan orang-orang mendengar seperti sebuah gemuruh saudara. Tapi itu adalah gemuruh kemuliaan Tuhan. Ayat Yohanes 12 ayat 29-32. Orang-orang banyak berdiri di situ mendengar berkata bahwa itu adalah bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan di bumi, aku menarik banyak semua orang untuk datang kepadaku. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saudara, lewat kematian Kristus Yesus, kita semua diselamatkan. Tetapi satu hal saudara, karena ketaatannya. Saudara, hari-hari ini kita harus hidup dalam ketaatan yang penuh kepada Tuhan. Waktu kita taat, disitulah kemuliaan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kemuliaan itu adalah kemuliaan yang kekal. Bukan soal hal-hal dunia yang sebentar saja saudara. Dan akibat dari ketaatan, maka berkat-berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan saudara. Mari kita bangkit berdiri. Sekali lagi hari ini kita belajar kemuliaan Tuhan. Itu adalah kemuliaan yang terbalik saudara. Dengan pandangan kita. Yang kedua, kemuliaan yang tersembunyi. Yaitu tersembunyi ada dalam ketaatan. Waktu kita taat, maka kemuliaan diberikan. Ketaatan bukan tanpa kegelisahan. Tuhan tahu kita gelisah. Tapi waktu saudara menjadi taat selalu, maka dia terus beracara. Engkau akan melihat bagaimana dia bekerja di dalam kehidupan kita. Dan sadar akan asli kemuliaan ini membawa kita saudara untuk menerima kemuliaan yang sesungguhnya. Katakan amin. Mari kita akan naikkan pujian. Saya minta deh. Terima kasih Tuhan. Saudara, pejamkan mata saudara. Saudara bisa bayangkan kalau yang di atas kayu salib itu seharusnya saudara dan saya. Bukan Yesus. Tetapi dia menggantikan kita untuk naik ke atas kayu salib. Karena dia taat kepada Bapa. Dan justru karena itulah Tuhan menganugerahkan kepada Yesus nama di atas segala nama. Waktu kita taat seperti dia,
maka Tuhan menganugerahkan kepada kita kuasa daripada anak-anak Tuhan di atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Salimnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Oh salimnya, salimnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Oh salimnya, salimnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salimnya, oh salimnya, salimnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Lewat kematian-Mu di atas kayu salib, Tuhan Yesus, terima kasih untuk teladan yang Kau beri bagi kami untuk menjadi anak-anak yang taat kepada Bapa dan meninggalkan segala masa lalu kami, ya Tuhan. Terima kasih. Kami yang seharusnya tidak layak, tetapi Engkau melayakkan kami, ya Tuhan. Apa terima kasih. Tuhan Yesus, kami berjanji bahwa kematian-Mu di atas kayu salib tidak pernah akan sia-sia. Ini setiap kami, ya Tuhan. Ini setiap kami, ya Tuhan. Ora laba ya syakala laba laba. Ora laba laba ya laba ya laba ya laba ya laba.
Oh Yesus, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Di depan kami ada tubuh dan darah Yesus, roti dan anggur yang tersedia. Kami siap untuk masuk perjamuan kudus. Ora basyikara. Kemaralapaya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Tuhan, Kau menguduskan kami semua untuk kami layak menerima tubuh dan darah Yesus sebagai lambang Engkau sendiri menyatu dengan kami. Hari ini ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya waktu kami menerima perjamuan kudus ini, maka berkatlah yang turun atas hidup kami, kemuliaan Tuhan yang dinyatakan atas kami. Kami siap ya Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan diedarkan. Silakan duduk saudaraku. Oh Rabbashikara. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi ya Allah mulia. Kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi Saudara sudah menerima, boleh bangkit berdiri. Bersemayam di di dalam roti saudara mengandung firman Allah. Renungkan itu baik-baik. Saya percaya bahwa Tuhan berbicara secara pribadi, menjawab segala kebutuhan saudara. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Bapak terima kasih segala kebaikan-Mu Tuhan. Mari saudara kita boleh angkat roti kita. Inilah tubuh yang telah dipersembahkan bagi kita, supaya engkau yang seharusnya binasa tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya, pecahkan roti saudara, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Saudara kekasih oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini lambang daripada tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Hayat ini saudara. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kekasih Tuhan, bukankah kau ucapan syukur yang atas kita ucapkan syukur. Persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Oh ya, maka Syabarabaya. Angkat tangan saudara. Oh ya, barabarabaya. Syabarabaya. Marabaya Syabarabaya Sanyo. Ini adalah baya sere. Kau sungguh baik Tuhan. Kau berikan segalanya. Kami yang harus mati tapi hidup oleh kadang. Oleh kebenaran-Mu, oleh pengorbanan-Mu, kami bersyukur. Oh ya Rabbi ya Sede Semaria. Dialah yang menerima yang terbaik dari biarlah banyak haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, buat anugerah terbesar, buat anugerah yang Kau beri. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Oh Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Kami bersyukur untuk segalanya Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang boleh kami nikmati bersama dengan Tuhan pada pagi siang ini. Haleluya. Amin. 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 Kami persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya, puji nama Tuhan. Diberkati oleh firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, terpujilah nama Tuhan sebab Tuhan Yesus baik, teramat baik dan rela berkorban bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus juga telah berkorban, mempersembahkan tubuh, roh dan jiwanya bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita,
Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita siapkan hati kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Engkau rela berkorban bagi setiap kami. Bagimulah segala puji, hormat dan kemuliaan Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Berkati setiap kami Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu yang memberi Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami, ladang usaha kami Tuhan. Dan Engkau memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Sembari persembahan dijalankan, kita akan menyaksikan warta sepekan. Oke, karena tidak ada warta, kita naikkan pujian. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari cepat-cepat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Sama-sama nyatakan pujian kita lebih lagi. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Berterima kasih Tuhan buat siang hari ini ya Tuhan. Ibadah hari ini ya Tuhan adalah ibadah memperingati ya Tuhan penebusan Engkau akan dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu di kayu salib ya Tuhan. Engkau mengorbankan hidup-Mu Tuhan bagi kami yang berdosa ini ya Tuhan. Kami sebenarnya tidak layak ya Tuhan, tetapi karena kuasa darah-Mu kami layak di hadapan-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu siang hari ini ya Tuhan, untuk membawa kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, yang taat Tuhan, bahkan sampai akhir hidup kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk menjadi ya Tuhan pelayan-Mu yang taat ya Tuhan, yang setia Tuhan, selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersatu hati ya Tuhan, mengangkat tangan kami Tuhan, berdoa ya Tuhan untuk Bapak Gembala kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau ya Tuhan yang senantiasa menuntun, memimpin beliau ya Tuhan.
hikmat marifat Kau tambah-tambahkan bagi Bapak Gembala kami Tuhan, untuk membawa kami Tuhan hingga kemah perjanjian segala bangsa akan terjadi Tuhan. Biarlah Engkau ya Tuhan yang menuntun, memberi kekuatan, hikmat-Mu lebih lagi ya Tuhan, untuk menggembalakan jemaat-Mu Tuhan yang telah Kau percayakan bagi Bapak Gembala kami Tuhan. Engkau yang memberi kekuatan ya Tuhan. Setiap apapun keputusan yang Bapak Gembala kami ambil Tuhan, merupakan isi hati-Mu ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami juga mengangkat tangan Tuhan, berdoa bagi Ibu Gembala kami Tuhan, Ibu Limariana ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan menjadikan penopang yang sepadan bagi Bapak Gembala kami, dan menjadikan dia tiang doa ya Tuhan bagi Bapak Gembala kami, bagi keluarga, bagi jemaat-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap mereka ya Tuhan dengan kesehatan yang baik Tuhan, perlindungan sempurna turun atas setiap mereka ya Tuhan. Engkau juga memberkati kedua anaknya, bahkan keluarga besarnya ya Tuhan. Kami juga Tuhan saat ini bersatu hati Tuhan, mengangkat tangan Tuhan untuk koordinator Medan Tuhan, Bapak Budi dan Ibu Esther Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau membawa mereka semakin dekat kepada Engkau ya Tuhan. Kerinduan akan Engkau semakin dalam ya Bapa. Engkau juga memberkati ya Tuhan setiap apapun yang mereka lakukan Tuhan. Biarlah semua itu untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Engkau juga berkati Tuhan pekerjaan usaha mereka ya Tuhan. Apapun yang mereka berbuat, Engkau buat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Dan Engkau juga berkati Tuhan kesehatan yang baik ya Tuhan bagi setiap mereka ya Tuhan. Engkau telah mempercayakan mereka Tuhan untuk memimpin daripada LP Raji Medan. Engkau juga Tuhan yang memberi kekuatan, hikmat-Mu lebih lagi bagi Bapak Budi dan Ibu Esther Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami juga mengangkat tangan Tuhan, berdoa bagi gembala satelit yang ada Tuhan, Tabancehe dan Samarinda. Biarlah Engkau satukan hati mereka ya Tuhan, menggembalakan setiap domba-domba yang telah Kau percayakan bagi mereka ya Tuhan, untuk bersatu hati dengan Bapa Gembala kami Tuhan, berjalan ya Tuhan sevisi semisi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati juga setiap gereja yang mereka pimpin, bahkan jemaat yang telah Engkau percayakan bagi setiap mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati semuanya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami juga bersatu hati ya Tuhan, berdoa untuk setiap kami Tuhan, para pelayan-Mu Tuhan, tim penggembalaan yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau satukan hati kami Tuhan, beri kami kerinduan lebih dalam untuk mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Bawa kami masuk lebih dalam untuk mengenal Engkau ya Bapa, lebih setia dan taat lagi ya Bapa. Dan biarlah Engkau beri roh yang senantiasa menyala-nyala dalam melayani Engkau, dalam melayani jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami juga menyerahkan setiap jemaat kami ya Tuhan di LP Raji Medan, baik yang hadir maupun tidak hadir ya Tuhan. Biarlah Tuhan tangan kasih-Mu yang selalu memberkati jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini Tuhan yang sakit, yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Kami percaya Tuhan oleh bilur-bilur kuasa darah-Mu Tuhan, kesembuhan terjadi Tuhan. Dan yang saat ini Tuhan berbeban berat Tuhan, biarlah Engkau angkat semua beban yang ada ya Tuhan. Dan apapun setiap pergumulan daripada jemaat-Mu, Engkau adalah jalan yang terbaik, jalan keluar ya Tuhan bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas dengan apapun Tuhan selain memuji memuliakan Engkau ya Tuhan.
Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia ya Tuhan, bangsa yang Kau kasihi Tuhan. Biarlah Tuhan perlindungan-Mu turun atas bangsa kami dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Engkau berkati pemimpin bangsa kami ya Tuhan, presiden, wakil presiden Tuhan, pemerintahan yang ada Tuhan, dari jajaran tertinggi hingga yang terendah Tuhan. Kau beri roh takut akan Engkau. Setiap keputusan yang mereka ambil merupakan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa bagi bangsa kami Tuhan. Dan kami juga rindu Tuhan, Engkau turunkan hujan pertobatan bagi bangsa kami Tuhan, sehingga jiwa-jiwa datang Tuhan mencari Engkau ya Tuhan, dan setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau pakai gereja-Mu Tuhan lebih luar biasa lagi Tuhan. Dan LPRajim Medan Tuhan, kami percaya adalah sebagai alat penuaian jiwa ya Tuhan. Dan LPRajim Medan adalah jembatan kecil Tuhan menuju perkara yang besar ya Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Dan sebentar lagi Tuhan, kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kami minta Tuhan perlindungan-Mu ya Tuhan. Setiap perjalanan kami sampai ke tempat tujuan tanpa kurang suatu apapun ya Bapa. Dan sebelum itu Tuhan, kami siap menerima hamba-Mu, menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Saudara-saudara kekasih, mari kita bersatu hati akan kedua tangan saudara, kita mau menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Nama saudara tercatat di dalam kitab kehidupan. Saudara yang percaya telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa.